Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita semua dapat bersama-sama mendengarkan tausiah pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat dan tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam dan iman. Yang saya hormati Panitia Lomba Dai serta Dewan Juri Lomba Dai tahun 2024, baik yang ada di studio Radio Bahasa FM maupun yang ada di rumahnya masing-masing. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMKN 2 Situbondo, Bapak Suyitno SPD, serta Bapak dan Ibu Dewan Guru SMKN 2 Situbondo. Yang saya hormati juga sahabat Bahasa FM dimanapun kalian berada, serta mungkin generasi milenial yang saat ini sedang galau. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofiatul Hindayani, biasa dipanggil Sofi dari SMKN 2 Situbondo. Alhamdulillah saya bersyukur sekali nih. Beberapa minggu yang lalu saya baru saja selesai melaksanakan ujian kelulusan yang melelahkan sekali. Tapi sekarang saya tinggal menunggu pengumuman untuk kelulusannya saja. Tapi di sini saya lagi bingung, lagi galau. Habis ini lulus mau ngapain ya? Mau kerja di mana? Mau kuliah di mana? Mau nikah calon yang nggak ada? Aduh, bingung deh, galau pokoknya. Mungkin sahabat Bahasa FM ada juga yang sama seperti saya, lagi di fase bingung-bingungnya, lagi di fase galau-galaunya. Kalau ada, semoga setelah mendengarkan tausiah saya yang berjudul Obat Gegana pada malam hari ini, yang galau bisa balik happy lagi dan tentunya gak galau-galau lagi. Amin ya robbal alamin. Sahabat Bahasa FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita semua ketahui bahwasanya agama Islam itu melarang umatnya terlalu berlarut-larut dalam kesedihan atau galau. Tapi ya gimana ya, namanya juga kehidupan. Pasti kita akan menjumpai yang namanya gegana. Hah? Gegana? What is gegana? Apa sih gegana itu? Jadi gegana itu adalah singkatan dari gelisah, galau, dan merana. Kalau gegana udah melanda, mau tidur susah, mau makan gak enak, seblak, bakso, mie ayam yang biasanya enak, semuanya jadi gak enak. Bawaannya kepikiran terus, galau terus, stres deh pokoknya. Bahkan tuh kadang muncul dalam pikiran kita buat ngelakuin hal-hal yang dilarang sama Allah, kayak mabuk-mabukan, minum obat-obatan terlarang, bahkan nih sampai ada yang mau bunuh diri cuma perkara galau. Astagfirullah, naudzubillahi min zalik ya teman-teman. Tapi sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab galau ini? Galau itu banyak banget penyebabnya. Ada yang galau gara-gara yang diinginkan tidak didapatkan, ada yang galau gara-gara cita-citanya tidak tercapai, ada yang galau gara-gara ditinggal wafat oleh orang tersayang, ada yang galau gara-gara ditinggalin atau diputusin pacarnya, bahkan nih ada yang galau cuma gara-gara kucingnya mati. Aduh, ada-ada aja ya kan? Usahakan ya teman-teman, mau segalau apapun kita, mau sesedih apapun kita, jangan sampai galau atau sedih itu terjadi secara berlarut-larut. Sebab apa? Sebab Allah itu sudah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 40, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan Allah juga sudah mengatakan dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Nih, perkara galau sama Allah sampai diulang 2 kali. Supaya apa? Supaya kita itu yakin dan seyakin-yakinnya bahwa kita itu nggak sendiri. Kita masih punya Allah yang selalu ada buat kita dan nggak pernah ninggalin kita. Dan yakinilah kalau Allah mengambil sesuatu dari kita, pasti Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Di balik semua kesulitan, pasti ada kemudahan. Di balik semua kesedihan, pasti ada kebahagiaan. Di balik semua air mata, pasti ada tawa. Tapi kak, gimana saya nggak sedih? Gimana saya nggak galau? Kalau ujian yang Allah kasih ke saya tuh berat banget. Saya tuh kayaknya mau mati deh sama ujian ini. Astagfirullahaladzim, gak boleh ngomong kayak gitu.
Kan Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Jadi jika Allah memberimu ujian yang berat banget dan susah banget menurut kamu, itu sebenarnya kamu itu mampu dan bisa ngelewatin ujian itu. Karena apa yang Allah kasih ke kita itu udah sesuai dengan kesanggupan kita dan kemampuan kita. Udah ya, nggak boleh ngomong kayak tadi lagi karena itu nggak baik. Sahabat Bahasa FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. So, buat kalian yang lagi galau atau sedih, gak usah terlalu dipikirin apa yang menjadi penyebab kegalauan atau kesedihan itu. Nih, saya kasih obat anti gegana yang paling manjur sedunia. Apa itu obatnya? Dengerin baik-baik ya. Obatnya adalah yang pertama, selalu ingat Allah dimanapun kalian berada. Mau lagi duduk, lagi berdiri, bahkan berbaring sekalipun, tetap ingat Allah. Insya Allah kalau kita udah selalu ingat sama Allah, kita pasti dijauhkan dari yang namanya galau atau sedih. Gimana cara ingat Allah? Ya dengan sholat, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan melakukan perbuatan baik lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Niat hati ingin terus menyampaikan dai, tapi waktu menyuruh saya pergi. Saya Sofi pamit untuk undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.